Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamalul Yakin dengan NIM 2002107 dari kelas 3-in-1 6 Saya berasal dari kampus Tikum Sabta Komputer, Balangan. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Desa Berbasis Web dengan Metode Prototyping pada Desa Leran. Oke, jurnal yang saya review yang ditulis oleh Agung Kurniawan, Muhammad Habibi, dan Rene Saridewi. Tahun terbitnya jurnal ini pada tanggal 15 Februari pada tahun 2020. Publisher jurnal ini adalah Jurikom atau Jurnal Riset Komputer. Tampilan jurnal yang saya review adalah seperti sudut kanan di layar ini. Selanjutnya, permasalahan yang diangkat pada jurnal ini adalah: pertama, bagaimana menyempurnakan pelayanan masyarakat agar efisien dan efektif. Kedua, bagaimana cara memperbaiki citra pemerintahan yang kurang baik di mata masyarakat. Ketiga, bagaimana cara menyampaikan informasi tentang pelayanan administrasi pemerintah desa dengan cepat dan tepat. Dan yang terakhir, bagaimana cara memajukan pelayanan desa agar lebih modern dan lebih maju lagi. Selanjutnya, pembahasan yang ada pada jurnal ini adalah: pertama, jurnal ini membahas sebuah sistem informasi pelayanan desa yang berbasis web dengan menggunakan metode prototyping. Kedua, jurnal ini membahas sebuah perkembangan teknologi yang sudah sampai ke dalam desa-desa yang mengharuskan atau mewajibkan pemerintahan desa pada desa tersebut untuk mengembangkan teknologi yang harusnya sudah lama dipakai dalam pemerintahan desa karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu contoh yang harus dikembangkan oleh desa yaitu sistem informasi yang berkaitan dengan masyarakat tersebut. Selanjutnya, teori yang diangkat dalam jurnal ini adalah tentang sebuah sistem informasi yang dibuat dalam bentuk basis web yang terbentuk karena sebuah tuntutan atau keperluan dari sebuah pemerintahan desa dalam mengefisienkan sebuah pekerjaan dan pelayanan terhadap masyarakat sehingga lebih mudah dalam melayani masyarakat desa tersebut. Dan juga sistem informasi ini mempermudah warga agar cepat dalam mendapatkan informasi tentang layanan desa ataupun informasi lainnya di desa tersebut. Selanjutnya, kelebihan yang ada pada jurnal ini adalah: pertama, dalam jurnal ini terdapat abstrak yang dimana penjelasan di dalamnya cukup rapi dan jelas juga terperinci. Jadi dalam jurnal ini abstraknya jelas dan mudah untuk dipahami. Kedua, dalam jurnal ini pada bagian analisa dan pembahasan terangkum jelas dan tersusun rapi apa saja keperluan yang harus dilakukan dalam pembuatan sistem. Jadi dalam jurnal ini dijelaskannya dalam bagian analisa dan pembahasan itu sangat jelas dan rapi sehingga pembaca dapat mengerti apa yang harus dilakukan dalam pembuatan sebuah sistem. Selanjutnya, kekurangan yang dapat saya temukan dalam jurnal ini yaitu pengertian sistem. Tidak adanya pengertian sistem. Mungkin hanya itu yang dapat saya temukan kekurangan yang ada pada jurnal ini. Jadi, mengapa saya membahas kekurangan yang ada dalam jurnal ini tidak adanya pengertian sistem? Menurut saya, dalam setiap jurnal, ketika membahas sesuatu terkait dengan sistem, sebaiknya atau seharusnya diadakan pengertian dasar apa itu sistem. Walaupun itu sangat dasar, tetapi itu sangat penting dalam penjelasan dalam jurnal tersebut.
Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dalam jurnal ini adalah sistem informasi pelayanan desa adalah sebuah sistem informasi yang dibuat untuk mengefisienkan pekerjaan dalam pemerintahan desa untuk melayani masyarakat. Sistem informasi desa ini dibuat dalam basis web. Pembuatan sistem informasi ini berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sistem informasi ini membantu tugas atau pekerjaan para perangkat desa yang bersangkutan sehingga pekerjaan lebih mudah dan cepat. Jadi itu kesimpulan yang dapat saya dapatkan dalam mereview sebuah jurnal ini. Selanjutnya, opini yang dapat saya sampaikan. Sebaiknya dasar seperti pengertian sistem itu dapat dimasukkan dalam jurnal ini, walaupun itu sebuah hal yang lumrah, tapi itulah yang mendasari terbentuk sebuah sistem informasi. Menurut saya kurang pas jika dalam pembuatan jurnal sistem informasi namun tidak terdapat pengertian sebuah sistem tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.